Sebuah angka yang tak masuk akal tiba-tiba muncul. Dapuzak Crowns masuk secara diam-diam ke keuangan negara, tanpa suara, tanpa jejak, tanpa permisi, tanpa izin. Dunia menyebutnya ini adalah bantuan, tapi Purbaya sudah tahu ini bukan hadiah semata. Ini adalah jebakan. Coba kamu bayangkan, Tapentain jatuh ke rekening negara tanpa asal-usul yang jelas. Tak ada rapat, tak ada nota diplomatik, tak ada kesepakatan resmi. IMF bahkan memberi pujian kepada negara. Namun di balik pujian itu ada kontrak gelap, kontrak yang menukar masa depan bangsa kita ini. Sang teknokrat purba, Yudhisa Dewa memilih melawan sistem lama yang dikendalikan uang global. Jaksa Agung State Burhanuddin pasang badan demi hukum yang adil. Dan Presiden Prabowo murka dengan kabar itu. Negara ini tidak untuk dijual, tapi pertanyaannya mengerikan. Bagaimana jika pengkhianatnya bukan dari luar negeri, melainkan dari dalam? Istana sendiri dari orang kita, Erunlah Sikya yang dari kata ingin kau dengar, skandal ekonomi dunia. Dapuzak Crowns yang nyaris menjual republik ini. Di balik layar kekuasaan negara kita, terdapat cerita yang sengaja disembunyikan oleh publik. Skandal senilai 2000 yang hampir merampas masa depan republik ini, namun dari kegelapan yang mencekam, lahirlah keberanian layaknya pahlawan saat banyak pejabat memilih untuk diam membisu. Muncul sosok satu nama yang berdiri dan melawan kejahatan. Sebelum kita masuk lebih jauh, tekan like, bagikan ke orang-orang terdekatmu. Dan subscribe channel ini, agar suara kebenaran tak pernah padam. Semoga tayangan ini membuka mata kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga negara kita dari tangan kotor yang ingin menjual negaranya sendiri. Mari kita mulai. Sore itu langit Jakarta kelabu, seolah menahan hujan dan rahasia. Di lantai 12 gedung Kementerian Keuangan, Purbaya terpaku menatap layar komputer. Di sana tertera angka yang membuat darahnya terasa dingin. Dapuzak Crowns baru saja masuk ke rekening cadangan negara. Tak ada pemberitahuan, tak ada koordinasi lintas kementerian, tak ada pembicaraan antar negara. Angka itu datang begitu saja, dingin, sunyi, dan mematikan. Hujan mulai menetes di kaca jendela. Seorang staf muda mendekat. Suaranya bergetar. Pak, sistem mencatat. Pengirimnya dari IMF. Purbaya menoleh dengan tajam. IMF negara kita tidak sedang menerima pinjaman uang. Dari negara manapun dia berdekat ke layar komputernya, menatap dan membaca secara teliti setiap laporan yang ditampilkan, hingga matanya berhenti pada satu kalimat yang membuat jantungnya berdegup keras. Revelation Confidential Treaty. Ini adalah perjanjian rahasia yang tak pernah ia ketahui sebelumnya, dan jika perjanjian itu benar-benar ada, berarti ada seseorang yang telah menandatanganinya secara diam-diam tanpa sepengetahuan negara. Dering memecah keheningan yang sunyi. Nada deringnya pendek tajam seperti peringatan keras. Dari seberang lorong gedung pemerintahan, suara Sekjen Kemenku terdengar berat dan menekan. Pak Purbaya, mohon segera ke ruang rapat darurat. Tekanan internasional sudah mulai terasa. Tekanan kata itu menggema di kepalanya, seperti palu yang menghantam di ruang nol. Purbaya menatap layar komputer untuk terakhir kalinya sebelum mematikannya. Angka Tapentain itu masih terpampang nyata dan sangat jelas. Diam namun terasa hidup, mengawasi ruang rapat. Terasa dingin, lampunya redup, udaranya berat, seakan ruangan sungguh mencekam. Beberapa pejabat duduk dengan kaku, wajah mereka pucat dan gelisah. Tak ada yang berani memulai untuk bercakap. Di tengah meja tergeletak sebuah map merah yang mengerikan. Tulisan hitam di sampulnya mencolok, IMF Special Directive Indonesia. Seorang pejabat akhirnya bicara, suaranya hampir berbisik. Dana itu bukan utang Pak Purbaya, ini bantuan evaluasi. Dunia sedang menatap kita. Jika ditolak, pasar keuangan negara bisa runtuh. Purbaya menatapnya dengan tajam. Bantuan tanpa perjanjian resmi adalah perangkap. Katanya dingin, siapa yang menandatangani ini? Suasana berubah hening, tak ada satupun suara. Hanya dengung pendingin ruangan, seperti bisikan ancaman yang tak kasat mata. Dari ujung ruangan, seorang pejabat senior berdiri. Ia jarang hadir dalam rapat ekonomi negara. Wajahnya datar, tapi matanya sangat tajam, bahkan terlalu tajam jika dilihat secara seksama. Semua ini sudah diatur, katanya tenang dan percaya diri. Dana ini kompensasi global, ini legal dan aman. Alis Purbaya berkerut. Legal bagi siapa, Indonesia atau IMF? Rapat berakhir tanpa keputusan. Saat Purbaya melangkah keluar ruangan rapat, matanya menangkap pemandangan ganjil. Di dalam koridor, dua pria asing berjas hitam sedang berbicara dengan seorang staf muda kepresidenan. Bahasa Inggris mereka berat,
Aksen Eropa Timur bukan diplomat. Ini bukan tamu biasa. Salah satu dari mereka menoleh sekilas ke arah Purbaya, tatapan dingin, narrow tanpa ekspresi. Saat itu ia tahu mereka bukan pejabat, mereka adalah penjaga rahasia. Dana itu malam turun bersama hujan. Di ruang kerjanya yang hanya diirami cahaya monitor, Purbaya membuka sistem keuangan nasional yang terkunci. Berlapis satu jalur transaksi terbuka, transfer melewati server diplomatik Geneva. Namun baris terakhir membuat nafasnya tertahan, authorized by Republic of Indonesia, PMO 2026. Ia pun terdiam. Jika bukan presiden, siapa yang memiliki kunci tanda tangan digital negara, ia segera menghubungi sekretariat negara. Jawaban di seberang terdengar datar. Nyaris tanpa emosi, Pak Presiden sedang rapat tertutup. Tidak ada agenda terkait IMF hari ini. Purbaya menutup telepon secara perlahan. Ia menatap bayangannya di cermin. Wajah yang biasanya tegas kini menyimpan kebingungan dan kemarahan. Kalau bukan presiden, lalu siapa, gumamnya pelan? Layar komputer kembali menyala. Sebuah pesan muncul tiba-tiba tanpa nama pengirim. Welcome to the program Indonesia. You're now part of the new order. Petir pun menyambar di luar jendela. Purbaya menatap langit Jakarta yang bergemuruh. Matanya kini dingin. Perang ini baru saja dimulai. Gumam Purbaya lirih dan kita bahkan belum siap untuk berperang. Hujan tak kunjung reda saat Purbaya duduk di sebuah mobil hitam, berhenti di depan gedung tua di kawasan Senayan. Lampu jalan bergetar di terpa angin. Malam terasa berat seperti menekan dada. Purbaya turun tanpa pengawalan. Jasnya basah, nafasnya berat. Ia melirik jam tangan, sudah lewat tengah malam. Seorang pria berpakaian sipil membuka pintu samping dan berbisik cepat. Pak Burhanuddin sudah menunggu. Tak ada papan nama, tak ada bendera, hanya ruangan dingin dan aroma kopi pahit yang menempel di udara. Burhanuddin duduk di ujung meja kayu besar. Di depannya berkas bertumpuk rapi, namun mengancam di sebelahnya. Dua perwira intel berpakaian polos menatap Purba. Ia tatapan yang tak bisa dibaca. Duduklah Purbaya, ucap Burhanuddin dengan suara berat. Kita perlu bicara sebelum semuanya terlambat. Purbaya meletakkan map hitam di atas meja. Ini bukti transfer. Yang janggal, katanya pelan, dana dari IMF lewat jalur tak tercatat. Tapi yang paling mencurigakan, ada tanda tangan digital pemerintah pusat. Burhanuddin menghela nafas panjang. Kita sedang berhadapan dengan operasi finansial berskala internasional, ujarnya. Dan jika tanda tangan itu memang dari dalam negeri, maka pengkhianatnya ada di sekitar kita sendiri. Suasana berubah hening. Beberapa detik pun terasa seperti menit yang panjang. Detak jam dinding berdentang pelan, namun menusuk sampai urat nadi salah satu perwira. Intel menyerahkan sebuah map ke arah Purbaya. Di dalamnya foto seorang pria asing, wajah keras, rambut keperakan. Tatapan dingin, nama samaran, kata Burhanuddin, Lion Vargas, mantan penasihat IMF, otak bailout Asia Timur 2 dekade lalu. Purbaya menatap foto itu dan sekarang tanyanya, sekarang dia muncul kembali di Singapura dan nomor rekening, tak penting. Itu terhubung langsung dengannya. Rahang Purbaya mengeras, berarti ini bukan bantuan. Katanya dingin, ini penjebakan. Tiba-tiba telepon di meja bergetar. Seorang staf mengangkat teleponnya, lalu wajahnya langsung pucat seketika. Pak, ada perintah dari atasan rapat, ini tidak boleh tercatat. Semua berkas diminta dikembalikan ke pusat. Burhanuddin menatap Purbaya dengan tajam. Desisas, mereka sudah tahu kita menggali informasi ini. Ia pun berhenti sejenak, itu artinya ada mata-mata mereka di antara kita. Purbaya menunduk lalu berpikir, dengan suara lirih namun tegas. Ia berkata, kalau begitu kita lawan dari dalam, tanpa sistem, tanpa jejak, dan sesenyap mungkin ia mengangkat wajahnya. Mereka tidak boleh tahu bahwa kita sudah sadar. Burhanuddin berdiri. Ia memuskan map di lembar terakhir. Di dalamnya selembar fotokopi kontrak, logo IMF tercetak kecil di pojok kanan atas. Di paragraf yang hampir tak terbaca, tertulis satu kalimat mematikan. Indonesia wajib menyerahkan akses tambang strategis. Selama 40 tahun, Purbaya menatap dokumen itu dengan matanya melebar, nafasnya seperti tertahan. Batu besar seberat 50 kilo ini bukan utang, Pak. Ini penjajahan model baru. Dan malam itu, perang senyap atas nama bangsa dan negara resmi dimulai. Burhanuddin menjawab dengan nada datar, hampir tanpa emosi dan tanpa sadar. Kita semua sedang ikut menandatanganinya. Purbaya terdiam lama sambil berpikir. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari petir di luar gedung. Kita harus laporkan ini ke presiden, ucapnya. Beliau harus tahu. Burhanuddin menatap lurus ke mata Purba. Ia lalu berkata pelan namun mematikan, kau pikir beliau belum tahu?